Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahyu Rifki Sakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer yang menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal piranti lunak aplikasi baru, dan mengatur tampilan desktop komputer. Berikutnya adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Komputer mikro standar dapat menggunakan sistem operasi Unix. Selain itu, Apple Computer membuat Mac OS X, yaitu sistem operasi yang mirip dengan Unix. Namun, sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Computer. Kemudian terdapat Linux yang merupakan varian lain Unix yang tersedia secara cuma-cuma dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Berikutnya adalah piranti lunak aplikasi. Manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Seorang manajer dan profesional harus memikirkan mengenai piranti lunak pada mikrokomputer. Sementara para profesional sistem informasi memikirkan mengenai program-program komputer di server dan mainframe. Selanjutnya adalah identifikasi. Salah satu alasan banyak organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi piranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun pembaruan jenis ini tidak sesering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Berikutnya, melacak perubahan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Orang ini adalah orang yang memiliki piranti lunak aplikasi pada komputer tersebut. Ketika seseorang menginstal Microsoft Word pada komputernya, maka selama proses instalasi akan menemui perintah untuk memasukkan nama dan perusahaannya. Hal tersebut merupakan informasi identifikasi yang akan dipantau. Selanjutnya, perlindungan kata sandi. Kata sandi dapat diberitahukan kepada rekan kerja melalui telepon atau melalui cara lain selain email itu sendiri. Dengan cara ini, meskipun dokumen tersebut salah sasaran atau dicuri hacker, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk melihat dokumen atau lembar kerja tersebut. Selanjutnya adalah virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Berikutnya, ancaman dan hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Proteksi komersial. Norton merupakan salah satu vendor piranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Produk-produknya dibeli terbatas, misalnya dengan membayar biaya tahunan dan pembaruan dalam jangka waktu tersebut dimasukkan ke dalam biaya pembelian. Selanjutnya yaitu email. Email mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email sangat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email. Materi yang akan dijelaskan berikutnya adalah proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Yang pertama adalah membuat dokumen frontpage. Microsoft Frontpage memiliki banyak ikon yang dapat melakukan operasi yang sama. Yang pertama, mulailah dengan membuka program Microsoft Frontpage. Klik tombol Start di bagian sebelah kiri bawah layar, kemudian pilihlah All Program dan klik dua kali program Microsoft Frontpage. Selanjutnya adalah daftar bertanda. Yang pertama, buatlah daftar lokasi, ketik kata location. Jika location muncul di tengah-tengah halaman dengan huruf besar, maka itu berarti tidak dapat memindahkan kursor ke bawah untuk membuat garis baru. Yang kedua, klik location dan kemudian pilihlah perintah format, diikuti dengan subperintah paragraf dan elemen. Dari pilihan menu drop-down, buatlah agar paragraf terjadi
atau left. Yang ketiga, kemudian masukkan 3 frase yang telah ditentukan, kemudian tekan kunci enter. Selanjutnya adalah tabel. Yang pertama, pilih perintah table dan subperintah insert. Yang kedua, tandailah judul-judul kolom satu demi satu atau seluruh barisan. Yang ketiga, pilih perintah format diikuti dengan subperintah font. Yang keempat, dari jendela yang muncul, pada pilihan font style, pilihlah italic. Yang kelima, pilihlah ulang semua sel di dalam tabel dan pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah. Dapat dilakukan dengan meng-highlight semua sel. Caranya yaitu memilih perintah format diikuti dengan subperintah paragraf dan kemudian memilih pilihan elemen center. Berikutnya adalah menambahkan gambar. Yang pertama, geserlah kursor 2 baris di bawah tabel, lalu klik perintah insert. Diikuti dengan subperintah picture, pilihlah clip up. Yang kedua, setelah memasukkan gambar tersebut, tekan kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Yang ketiga, klik tombol picture option, pilihlah format file GIF. Yang keempat, klik OK dengan nama file yang baru. Simpanlah secara berkala. Hal ini disebabkan karena jika suatu masalah komputer terjadi, misalnya listrik mati, hanya hasil kerja selama 10 menit yang akan hilang. Selanjutnya adalah daftar bernomor. Yang pertama, masukkan kalimat why order from us pada halaman web tersebut. Yang kedua, tekan kunci enter untuk mendapatkan garis baru. Yang ketiga, pilih ikon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan pengiriman cepat dan menekan kunci enter. Selanjutnya adalah link halaman web. Bagian akhir dari contoh ini adalah untuk menciptakan 3 jenis link, yaitu sebuah link untuk alamat email, sebuah link untuk halaman web yang lain, dan sebuah link untuk bagian lain halaman web tersebut. Membuat link memberi kesempatan bagi pengguna untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Perangkat ini khususnya berguna untuk memberikan suatu cara bagi orang yang membaca halaman web tersebut untuk mengirimkan email kepada orang yang menciptakannya. Berikutnya, melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan preview. Klik preview, maka akan terlihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Sekarang waktunya melihat apakah contoh yang telah dibuat bekerja dengan baik. Halaman tersebut tidak harus terlihat persis, perhatikan bahwa teks tersebut berbentuk huruf miring pada halaman web. Kelebihan dan kekurangan front page. Kelebihan front page. Kelebihan menggunakan front page untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunaannya. Komputer dan piranti lunak semakin murah, sementara biaya gaji dan upah semakin tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan organisasi mengandalkan piranti lunak seperti front page untuk menghemat biaya karyawan. Kekurangan front page. Kekurangan front page adalah kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.